Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan membacakan sebuah kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini dimuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala, dan ketika berkata sapa rabbuka, Tuhan engkau Muhammad, lil malaikati, kepada malaikat, ini sesungguhnya aku jailun, menjadikan fil ardi, di dalam bumi, khalifah, pengganti. Qalu, berkata siapa? Malaikat. Ataj'alu, ataukah ataj'alu, adakah menjadikan engkau ya Allah, fiha, di dalam bumi, man, orang, yufsidu, yang membikin kerusakan, fiha, di dalam bumi, wayasfiku, dan mengalirkan ad-dima'a, darah, wanahnu, dan adapun kami, nusabbihu, mensucikan kami, bihamdika, dengan memuji pada engkau, wanuqaddisu, dan tunduk kami, laka, pada engkau. Qala, berkata siapa Allah, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya kami, a'lamu, mengetahui, ma, apa-apa, la ta'lamuna, yang tidak tahu engkau. Dan saat itu ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini pengganti. Maksudnya Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi khalifah itu maksudnya ya berganti. Jadi kalau misalkan nanti Nabi Adam, manusia pertama, meninggal dunia, jadi ganti dengan keturunannya dan seterusnya. Kemudian malaikat berkata, apakah engkau Allah menjadikan seseorang manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di dalam bumi, dan mereka nantinya akan mengalirkan darah di dalam bumi, bertengkar, berkelahi, berperang, saling membunuh, padahal kami para malaikat adalah makhluk yang selalu mensucikan pada engkau, kami selalu memuji pada engkau, kami tunduk kepada engkau. Maksudnya malaikat ini ya, kenapa kok nggak cukup kami aja, orang-orang yang selalu tunduk, orang-orang yang selalu mensucikan, orang-orang yang selalu memuji Allah. Kenapa kok harus membuat manusia yang nantinya notabene akan membuat kerusakan, membuat peperangan, mengalirkan darah, dan seterusnya. Di istilahnya malaikat itu protes atau memberitahu. Kalau memberitahu ya kurang tepat, jadi maksudnya malaikat itu kurang sreg dengan rencana Allah akan membuat manusia sebagai khalifah di dalam bumi. Karena hal ini berkaitan dengan dulunya 2000 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah, sesungguhnya Allah sudah menempatkan jin di dalam bumi ini. Jadi sudah ada jin di bumi ini 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dan kemudian jin-jin ini yang ditempatkan oleh Allah di bumi, mereka itu membuat kerusakan, berikan pertemuan, membuat pertumpahan darah, berperang, sehingga malaikat istilahnya trauma, takut nanti manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini
juga akan berkelakuan sama dengan para jin-jin tadi yang 2000 tahun sebelum Adam diciptakan itu sudah ditempatkan di bumi oleh Allah. Itu kekuatan, itu adalah kekhawatiran para malaikat. Kemudian Allah menjawab bahwa sesungguhnya aku itu tahu apa yang kalian tidak tahu. Aku lebih mengetahui daripada kamu, karena aku adalah Tuhanmu. Pasti saya lebih tahu, pasti kami lebih mengetahui daripada kamu para malaikat. Dan Allah itu mengetahui bahwa nanti yang akan diciptakan manusia itu bukan hanya orang-orang yang jago berkelahi, jago menumpahkan darah, jago membuat kerusakan, bukan. Tapi di antara mereka, para manusia-manusia itu ada manusia-manusia yang soleh, manusia yang soleha, ahli ibadah, ada para nabi, ada para rasul, sehingga nggak semuanya nanti ahli membuat kerusakan di muka bumi. Makanya Allah ngendika ngomong kepada para malaikat, aku lebih tahu daripada kamu malaikat. Wa allama. Nah, kemudian Allah membuat yang disebut dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dibikin oleh Allah dari tanah liat, kemudian disebul, ditiup oleh Allah rohnya, sehingga akhirnya bisa hidup berwujud Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Wa allama, dan kemudian wa allama, dan mengajarkan siapa Allah Adama pada Nabi Adam al asma'a, nama-nama, kullaha, semua nama, summa arodohum, kemudian mendatangkan pada nama alal malaikati kepada para malaikat. Faqala, berkata siapa Allah, maksudnya Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni, ceritakanlah padaku, bi asma iha ulai, dengan namanya demikian nama, in kuntum, jika ada kalian, shodikin, benar. Kemudian setelah Allah membuat Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah menjadikan Nabi Adam itu diisi beberapa ilmu. Salah satunya yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dari semua nama yang ada di dunia ini. Semuanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian setelah itu Allah mendatangkan nama-nama itu kepada para malaikatnya. Hei malaikat, sekarang coba ceritakan kepadaku, bisakah kamu menceritakan tentang nama-nama? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Coba ceritakan, jika memang kamu benar-benar orang yang mengerti. Qalu, berkata siapa malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa ma alamtana, kecuali yang mengajarkan engkau pada kami. Malaikat pun menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kami nggak ngerti ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakimu, zat yang maha menghukumi. Karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha menghukumi. Kalau kami tidak, kalau kami malaikat hanya mengetahui apa yang engkau ajarkan saja kepada kami. Qala, berkata siapa Allah, ya Adam, he Adam, ambihum, menceritakanlah kepada malaikat, bi asmaihim, dengan nama-nama mereka,
Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menceritakan nama-nama yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam untuk diceritakan kepada para malaikatnya. Falamma amba'ahum, maka ketika menceritakan siapa Adam pada mereka malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, qala, berkata siapa Allah, alam akul, adakah belum menceritakan kepadaku, lakum, pada kamu sekalian, kalian malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, ghaibas samawati, ghaibnya langit, wal ardi, dan bumi, wa a'lamu, dan mengetahui aku, ma tubduna, apa-apa yang menampakkan kalian, wa ma kuntum, dan tidak ada kalian, taktumuna, menyamarkan kalian, wa ma kuntum, dan apa-apa yang ada kalian, taktumuna, menyamarkan kalian. Kemudian setelah diperintahkan oleh Allah, Nabi Adam pun menceritakan kepada para malaikat tentang nama-nama. Ini namanya ini namanya itu, ini buah jeruk, ini apel, ini gelas, ini tanah, ini langit, dan seterusnya. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, apakah belum aku ngomong kepadamu bahwa aku tahu tentang ghaibnya langit dan bumi, dan aku juga mengetahui apa yang menampakkan kalian dan apa yang menyamarkan kalian. Pasti aku maha mengetahui. Wa idkulna, dan ketika itu berkata kami Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kalian, li adama, pada Adam, fasajadu, maka sujud siapa malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi kemudian setelah Allah menjadikan Adam, kemudian Adam diajari dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, saat itu kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikatnya Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka sujud siapa malaikat semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba, menolak siapa iblis, wastakbaro, dan sombong siapa iblis. Wakana, dan ada siapa iblis, minal kafirina, golongannya orang-orang yang kafir. Nah, setelah diperintahkan, semua malaikat pada sujud kepada Nabi Adam, karena yang memerintahkan adalah Allah, dan sifat malaikat itu adalah selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Semuanya sujud, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Allah. Iblis menolak untuk sujud, bahkan iblis sombong. Sombong, merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia dibikin dari api, dibikin dari nyala api, dan Adam hanya dibikin dari tanah liat. Jadi dia merasa derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam sedangkan saya lebih mulia? Dia lupa bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah. Malaikat saja semuanya mau sujud, tapi iblis sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itulah bahayanya sifat sombong. Nah, iblis ini sebenarnya bukan malaikat. Jadi ceritanya iblis ini adalah golongan jin. Golongan jin, bukan manusia atau bukan malaikat. Tapi hidupnya iblis ini adalah di kalangan para malaikat. Dulu sebelum namanya iblis ini bernama Harith atau Azazil. Dia saat itu diriwayatkan bahwa saat dia masih kecil, entah terlantar entah apa, kemudian dibawa oleh malaikat di atas langit, kemudian dididik oleh para malaikat.
diajari ilmu agama, diajari tentang ilmu-ilmu semuanya, sehingga Azazil atau Haris ini menjadi seorang jin yang kehidupannya seperti para malaikat, tunduk patuh kepada Allah, bahkan menjadi seseorang yang ahli ibadah di kalangan malaikat. Bahkan saking ahli ibadahnya sampai terkenal di kalangan malaikat sebagai orang yang alim, orang yang pintar ilmu dan ahli ibadah. Diriwayatkan sekitar 2000 tahun si Azazil atau Haris ini ibadah di kalangan para malaikat. Sehingga karena dia Azazil atau Haris ini berada di kalangan malaikat, di lingkungan malaikat, maka ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka seharusnya si Haris atau si Azazil ini ya harus sujud seperti para malaikat yang lain. Namun dasar si Haris atau Azazil ini adalah makhluk jin yang sombong. Dia lupa atau tidak paham bahwa yang menyuruh sujud itu adalah Allah, Tuhannya. Dia hanya ingat kesombongannya, kecongkaannya, bahwa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Adam dibikin dari tanah liat, sedangkan dia dibikin dari api. Dia merasa, kenapa kok saya harus sujud kepada Nabi Adam? Dia lupa bahwa Allah lah yang menyuruh, yang memerintahkan. Itu adalah karena kesombongan, kecongkaan, sifat arogan dari si Azazil atau Haris ini. Wakana, dan ada minal kafirin, sehingga akhirnya si Haris atau Azazil ini kemudian dilaknat oleh Allah, disebut sebagai iblis. Dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasul. Wa qulna, dan berkata kami Allah, ya Adam, he Adam, uskun, tinggallah kamu, anta engkau, wa zaujuka, dan istri engkau, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kalian, minha, dari surga, wa dan bebas, haitsu siktuma, dimana menghendaki, wala taqraba, dan jangan mendekati kalian, hadhis sajarah, pada ini pohon, fatakuna, maka ada kalian berdua jika mendekati pohon atau bahkan memakan pohon itu, minar dzalimin, golongannya orang-orang yang zalim. Kemudian setelah itu Allah pun menjadikan istrinya Nabi Adam. Jadi diambilkan dari tulang rusuk Adam, kemudian dijadikanlah Siti Hawa yang menjadi istri Nabi Adam, yang menemani Nabi Adam di dalam surga. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, kalian berdua tinggallah di dalam surga, makanlah apa saja yang ada di dalam surga, bebas, tidak usah nyari-nyari, tinggal memetik, tinggal makan, tidak usah bekerja, hanya makan, minum, dan tidur, istilahnya seperti itu. Tapi kalian sekali-kali janganlah dekat-dekat mendekati pohon ini. Maksudnya di situ kalau di riwayat, di hadisnya itu ya pohon kekekalan, pohon khuldi. Ada yang meriwayatkan, yang menerangkan sejenis pohon gandum, ada juga yang meriwayatkan sejenis pohon kayu, pohon khuldi istilahnya, kekekalan. Nah, Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan pohon atau dekat-dekat dengan pohon khuldi ini. Yang lainnya boleh dimakan, bebas, apa saja boleh dimakan selain pohon kekekalan ini. Jika kalian makan kepada buah khuldi ini, buah kekekalan ini,
maka kalian akan menjadi orang-orang yang menganiaya, orang yang zalim. Sudah diwanti-wanti sama Tuhannya Nabi Adam, jangan sampai dekat-dekat dengan pohon kekekalan ini, pohon khuldi ini. Fa'azallahuma, maka memelesetkan siapa setan. Fa'azallahuma, maka memelesetkan pada mereka Nabi Adam dan Siti Hawa, as-syaiton, setan atau iblis, anha, dari surga. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkan siapa iblis pada keduanya, mimma, dari apa-apa, karena yang ada fihi, di dalam apa-apa atau nikmat. Wakulna, dan berkata aku Allah, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, liba'din, pada sebagian, aduun, musuh, walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di dalam bumi, mustaqarrun, tempat tetap atau tempat tinggal, wa mataun, dan kesenangan, ilahin, pada masa, maksudnya sampai mati, sampai wafat. Sudah diwanti-wanti oleh Allah agar tidak dekat-dekat dengan pohon khuldi tadi, tapi iblis ini kemudian memelesetkan, menggoda mereka berdua, menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau di riwayatnya itu, pertama yang digoda itu Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau, tidak mempan. Akhirnya lewat Siti Hawa. Siti Hawa, istrinya Nabi Adam ini, namanya perempuan, gampang tergoda, keimanannya masih kalah dengan laki-laki. Akhirnya karena dipelesetkan oleh iblis bahwa kalau makan buah ini, buah khuldi ini, akan kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Maukah kamu saya tunjukkan, kata si iblis, kamu kalau mau makan ini akan kekal di dalam surga, tidak akan keluar. Jangan seperti aku dulu, kata iblis. Dia membujuk pada Hawa, istrinya Nabi Adam. Aku dulu itu keluar dari surga karena aku tidak mau makan ini. Makanya kamu kalau ingin surga ini kekal, jadi tempat tinggal kalian, ya cepat-cepatlah makan buah khuldi ini. Itu adalah bujukan, rayuan iblis. Iblis bahkan mengatakan, aku ini sudah tinggal di surga itu 2000 tahun, tapi karena aku tidak makan buah ini, sehingga aku akhirnya keluar dari surga. Sehingga akhirnya Hawa ini tergoda oleh rayuan iblis, dan Hawa ini kemudian merayu Nabi Adam untuk bersama-sama makan buah khuldi ini. Kemudian setelah Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka Allah akhirnya mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Mereka dihukum oleh Allah, diturunkan dari surga. Sebab ya kelalaian mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri, tidak mendengarkan firman Allah, tapi justru malah mendengarkan rayuan si iblis. Sebenarnya iblis itu ya di luar surga aslinya. Jadi iblis itu sudah dikeluarkan dari surga, tinggalnya tidak di surga. Tapi saat itu iblis berusaha masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap mau masuk, iblis tidak akan bisa karena dijaga oleh banyak malaikat. Pintu surga itu dijaga oleh banyak malaikat. Ini dalam kisahnya dikisahkan, akhirnya iblis ini merayu ular. Iblis masuk ke dalam mulutnya si ular, sembunyi di dalam mulutnya ular, sehingga ularnya itu masuk ke dalam surga. Itu dalam sebuah riwayat, mengenai kebenarannya wallahu a'lam. Akhirnya iblis bisa masuk ke dalam surga dan mengganggu kepada Nabi Adam juga Hawa. Akhirnya karena mereka, Nabi Adam dan Hawa itu kemudian terganggu, tergoda makan buah khuldi,
sehingga akhirnya Allah mengeluarkan kepada Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kemudian mereka diperintahkan untuk turun dari surga, dan masing-masing turun di surga itu di tempat yang berbeda-beda. Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah setelah terpisah 40 tahun. Jadi turunnya itu di tempat yang berbeda-beda, sehingga sampai 40 tahun baru berjumpa kembali di Jabal Rahmah. Dan kalian manusia nanti saling bermusuh-musuhan di muka bumi. Di anak turunnya Adam itu nanti, kata Allah, akan bermusuh-musuhan. Dan itu ternyata jadi kenyataan di dunia ini. Kemudian manusia anak turun Adam itu jadi bermusuh-musuhan, bahkan berperang satu sama lain. Dan kalian di muka bumi ini sampai kepada masa, sampai kepada umur kalian. Di setelah meninggal dunia ya Nabi Adam dan Hawa ya masuk ke dalam surga lagi. Fatalako, maka menerima pelajaran siapa Adam mirobihi dari Tuhannya, kalimatin, kalimat. Fataba, maka menerima tobat siapa Allah alaihi, kepada Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, adapun Allah, at-tawwabur rahim, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha pengasih, kasih sayang. Kemudian Allah memberikan pelajaran tentang kalimat yang berisi permintaan maaf, minta maaf kepada Allah. Kemudian Nabi Adam terus mengucapkan kalimat tersebut, kalimat permintaan taubat Nabi Adam kepada Allah, yaitu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah kalimat yang terus diulang-ulang oleh Nabi Adam sebagai bentuk taubatnya Nabi Adam, permintaan maaf Nabi Adam. Ya Allah, kami telah menganiaya pada diri kami. Jika engkau Allah tidak mengampuni aku dan memberi rahmat padaku, maka aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus diulang-ulang kalimat taubat ini sehingga akhirnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Karena Allah itu adalah maha menerima taubat, maha pengampun, dan maha pengasih, maha penyayang. Kulna, berkata aku Allah, berkata kami Allah, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma ya'tiyanakum, maka jika datang sungguh kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk berupa wahyu, faman, maka barang siapa tabi'a yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada khawatir alaihim, atas mereka, falahum, dan tidak ada mereka yahzanuna, susah mereka. Di akhirat nanti tidak akan susah kalau mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka Allah pun berkata, kami Allah berkata, kalian turunlah dari surga semuanya. Kemudian aku akan menunjukkan padamu, memberi wahyu kepada kalian, menurunkan wahyu cara-cara hidup kepada Nabi Adam, cara-cara ibadah yang harus dijalankan di dunia ini, halal haram, tentang ibadah haji, cara menikah, dan lain-lain. Semua diajarkan oleh Allah berupa wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka barang siapa yang mengikuti kepada wahyuku ini, petunjukku ini, maka tidak akan khawatir baginya, tidak akan susah bagi mereka. Nanti di akhirat akan senang masuk ke dalam surga. Kalau mau mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi jumlah anak Adam itu kurang lebihnya itu 40 orang.
bukan kurang lebihnya. Kalau di hadisnya itu 40 orang itu jumlah anaknya Adam. Terus cucu-cucunya ya banyak. Di sebuah riwayat dikatakan sekitar 40.000 anak dan cucu Nabi Adam. Kemudian berkembang biak terus sampai bermiliar-miliar manusia sampai sekarang. Asalnya ya dari orang yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian ada Hawa, istrinya Nabi Adam. Dari dua orang inilah kemudian berkembang biak menjadi miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah kisah tentang penciptaan manusia pertama, kemudian pembangkangan iblis yang asalnya bernama Azazil atau Harith, seorang golongan jin yang dirawat, dididik oleh para malaikat di langit, diajari ilmu-ilmu agama, diajari tentang ibadah, ketaatan kepada Allah, kemudian menjadi seorang jin yang ahli ibadah di kalangan malaikat, bahkan terkenal karena ibadah 2000 tahun secara khusyuk, secara baik kepada Tuhannya. Kemudian gara-gara hanya disuruh sujud kepada Nabi Adam, si iblis ini tidak mau membangkang perintah Allah, bahkan sombong, congkak karena merasa lebih hebat dari Adam. Dia lupa bahwa yang merintahkan adalah Allah. Mestinya tidak usah memandang siapapun, kalau diperintah oleh Allah ya harus kita taat, seperti para malaikat yang lain. Tapi si Azazil atau si Haris ini malah justru sombong dan congkak, sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah marah, murka, kemudian menyebut Azazil atau Haris ini sebagai iblis, dilaknati oleh Allah sampai hari kiamat. Dan kemudian iblis berjanji, bersumpah kepada Allah untuk selalu menggoda manusia, agar manusia sebanyak-banyaknya diajak oleh si iblis ini untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu adalah sumpah iblis kepada Allah, dan kemudian diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Tapi tetap yang memberi hidayah, memberi petunjuk adalah Allah. Iblis hanya berusaha. Demikian juga para nabi, para rasul hanya berusaha menunjukkan kebaikan, menunjukkan kitabnya Allah kepada kaumnya. Sedangkan yang memberi hidayah, memberi petunjuk hanyalah Allah. Hidayah itu adalah miliknya Allah semata, bukan milik nabi, milik rasul, atau kesesatan juga bukan miliknya iblis. Maksudnya iblis tidak bisa menyesatkan manusia tanpa seizin dari Allah. Iblis hanya bisa menggoda, meridu, menipu manusia agar sesat. Tapi yang menyesatkan itu adalah Allah. Kalau Allah menghendaki maka sesatlah manusia. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya iblis tidak bisa menyesatkan manusia. Kemudian kisah yang kedua yaitu tentang cerita Nabi Musa dan pembangkangan para Bani Israel zaman dahulu. Di setelah cerita ini, kisah ini, saat itu Nabi Musa sudah berhasil lolos dari Raja Fir'aun, Raja kafir Fir'aun dan pasukannya. Setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentara Fir'aun, kemudian sampai ke ujung daratan, di depannya sudah terhampar lautan yang luas dan tidak ada jalan lain kecuali balik atau menerobos lautan. Nah, kalau balik ya jelas nggak mungkin, karena pasukan Fir'aun ini, kalau di dalam sebuah riwayat itu panglima perangnya saja, komandannya aja sebanyak 400.000 komandan.
Kita bayangkan, komandannya saja 400.000 orang komandan, belum pasukannya Fir'aun, mengejar bala tentara Musa dan kawan-kawannya, maksudnya orang-orang iman yang ikut Musa, yang jumlahnya konon sekitar ratusan ribu. Ada yang mengatakan 400.000, ada yang mengatakan di bawahnya. Itu adalah orang iman yang beserta dengan Nabi Musa, yang melarikan diri karena dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Kemudian setelah di ujung daratan tidak ada tempat lari lagi istilahnya, karena di depannya sudah lautan membentang luas dan di belakangnya pasukan Fir'aun sudah mengepung. Maka kemudian kemudian Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke arah lautan. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, dan atas seizin Allah mukjizat pun terjadi. Tongkat yang dipukulkan ke laut tadi, lautannya tiba-tiba membelah menjadi dua, membentuk jalan di sela-sela laut, terowongan gitu. Airnya menyibak kanan ke kiri, sehingga ada daratan jalanan yang panjang yang membelah lautan. Kemudian Nabi Musa langsung dan orang-orang iman yang ikut Nabi Musa kemudian langsung istilahnya cepat-cepat masuk ke lorong itu tadi, di dalam lautan tadi yang kering, lautannya menyibak itu. Nah, saat Nabi Musa sudah di tengah-tengah laut, istilahnya di jalan yang menyibak tadi, laut yang menyibak tadi, pasukan Fir'aun pun juga masuk ke situ. Sebenarnya Fir'aun itu sudah nggak mau masuk. Kalau di dalam riwayatnya itu Fir'aun itu sudah takut, tidak mau mengejar masuk ke lautan. Tapi pasukannya, para penggedenya Fir'aun itu ngojok-ngojoki, istilahnya itu memprovokatori Fir'aun. Wahai baginda, kenapa engkau kok nggak berani? Musa saja berani, padahal engkau kan mengaku Tuhan, engkau kan Tuhan. Begitu kata para penasihatnya Fir'aun. Nah, karena dipanas-panasi oleh penggedenya Fir'aun inilah, kemudian Fir'aun jadi berani, akhirnya masuk mengejar Nabi Musa. Begitu pasukan Fir'aun semuanya itu masuk di dalam lautan, di tengah-tengah, dan pasukan Nabi Musa atau orang iman beserta Nabi Musa sudah di ujung daratan yang ke sana, sudah keluar dari lautan, dan pasukan Fir'aun dan para tentaranya masih di dalam lautan. Maka saat itulah lautan kembali. Jadi langsung semua manusia, pasukannya Fir'aun tadi, ya termasuk Fir'aun dan bala tentaranya, tenggelam di lautan. Kalau di sebuah riwayat, saat itu sebenarnya Fir'aun itu sudah mau bertobat kepada Allah. Saat mau sakratul maut, sebelum sakratul maut itu maksudnya bukan Musa, Fir'aun itu mau bertobat kepada Allah. Kemudian karena mungkin saking jengkelnya, ada riwayat yang mengatakan kemudian malaikat itu langsung memencet sehingga Fir'aun ini tidak jadi tobat, tidak bisa tobat sampai meninggal dunia. Itulah, ya memang semuanya ya atas seizin Allah, semuanya sudah qadarnya Allah. Jadi Fir'aun akhirnya mati dan bala tentara juga meninggal dunia dalam keadaan kekafiran. Nah, setelah itu, setelah Musa bebas dari kekuasaan Fir'aun, kemudian di surat Al-Baqarah 49 Allah berfirman, wa idz najainakum, dan ketika itu menyelamatkan aku pada kalian, min ali fir'auna, dari keluarganya Fir'aun, maksudnya ya Fir'aun dan bala tentaranya,
yasumunakum, mengincipkan pada kalian su'al azabi, jeleknya siksa. Yudzabihuna, menyembelih mereka Fir'aun, abnaakum, pada anak laki-laki kalian, wayastahyuna, dan membiarkan hidup mereka Fir'aun dan bala tentaranya, nisaakum, pada perempuan-perempuan kalian, wa fi dzalikum, dan di dalam demikian kalian, balaun, cobaan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Allah kemudian mengingatkan kepada kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, ketika itu aku menyelamatkan pada kalian dari kekejaman keluarganya Fir'aun, di mana saat itu Fir'aun mengincipkan kepada kalian jeleknya siksa, yaitu saat itu bayi yang lahir laki-laki semua disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Hanya bayi yang perempuan saja yang dibiarkan hidup, sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat itu ada sekitar 12.000 bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu banyaknya bayi laki-laki, 12.000 bayi lelaki yang dibunuh oleh tentara Fir'aun. Karena saat itu Fir'aun bermimpi. Jadi ceritanya itu Fir'aun bermimpi, kemudian mimpinya itu ditakwil, diartikan oleh para penasehat Fir'aun bahwa nanti ada muncul seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan ngeriwui, istilahnya akan memberontak, akan menghancurkan tahtanya Fir'aun. Sehingga mendengar takwil mimpi dari para penasehatnya itu, Fir'aun kemudian mengambil inisiatif bahwa sejak detik itu jika ada bayi-bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh. Hanya bayi perempuan yang boleh hidup. Sehingga tentara-tentara Fir'aun kemudian berpatroli di semua rumah-rumah kaumnya Fir'aun. Seluruh negeri itu dijelajahi. Jika ada bayi yang lahir laki-laki langsung dibunuh. Nah, kemudian ibunda Nabi Musa ya diberi ilham oleh Allah, disuruh menghanyutkan bayinya, bayi laki-laki, yaitu bayinya kecil, Nabi Musa kecil, bayinya Musa, di sungai. Kemudian atas seizin Allah, bayi itu malah ditemukan oleh sang permaisuri Raja Fir'aun. Kemudian karena terlihat lucu bayi itu, atas kehendak Allah kemudian malah diasuh oleh sang permaisuri. Dan kemudian karena lucu malah di situ hidup di kalangan istana. Karena ada sebuah kisah diceritakan kecilannya Musa ini sangat nakal. Bahkan jenggotnya Fir'aun saat gendong Nabi Musa itu ditarik oleh Nabi Musa sampai kesakitan Fir'aun, sehingga marah Fir'aunnya. Karena saking marahnya mau dibunuh si Musa itu. Akhirnya istrinya itu melarang Fir'aun untuk membunuh. Coba gini aja sang baginda, ini kan masih kecil anak ini, kecil tapi kurang ajar, begitu kata Fir'aun. Masa jenggotku ditarik sampai brodol, istilahnya seperti itu, saking marahnya. Kemudian istrinya Fir'aun itu mempunyai usulan. Sekarang gini aja, kita lihat apakah bayi ini memang masih kecil apa sudah besar. Kita beri dua pilihan. Yang di sisi kanan ada api, yang sebelah kiri ada makanan atau kue atau apa.
Nanti kita lihat dia milih kemana. Kalau memang dia itu milih ke api, berarti dia masih kecil, belum mengerti. Kalau dia kemudian milih makanan, berarti dia itu sudah mengerti. Maka boleh engkau bunuh, begitu istilahnya seperti itu. Kalau kemudian benar diadakanlah pengetesan. Ada api atau bara api, kemudian satunya ada makanan yang enak-enak istilahnya. Dan ternyata atas seizin Allah, atas tuntunan Allah, Musa pun yang asalnya namanya anak sebenarnya sudah mengerti. Anak Musa itu anak yang cerdas, mau memilih makanan, tapi dibelokkan oleh Allah jadi memilih bara api, sehingga akhirnya Musa menjadi luluh, tidak jadi membunuh Nabi Musa yang kecil itu. Itu semua adalah cobaan yang sangat besar dari Tuhan kalian. Nah, saat itu kemudian aku Allah menyelamatkan kepada kalian, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Wa'if, dan ketika itu farokna, memisahkan aku Allah pada kalian al-bahra, lautan, fa'anjainakum, maka menyelamatkan aku pada kalian, wa ahrokna, dan menenggelamkan aku ala Fir'auna, pada keluarga Fir'aun dan tentaranya, wa antum, dan ada mereka, tangduruna, melihat mereka, tangduruna, melihat kalian. Dan ketika itu ingatlah, aku memisahkan kepada kalian lautan. Di lautan saat terkepung dengan tentaranya Musa di ujung daratan, kemudian Allah memerintahkan Musa untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian aku menyelamatkan kalian dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kamu sendiri melihat saat itu. Maka kamu harus ingat itu adalah nikmat-nikmatku. Itu maksudnya seperti itu. Wa'id, dan ketika itu wa'adna, janji aku Musa pada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 malam, sumatakhotum, kemudian mengambil kalian al-ijla, patung pedet, patung anak sapi, mimba'dihi, dari setelah Musa. Maksudnya setelah Nabi Musa pergi, Nabi Musa itu pergi diundang Allah. Wa antum, adapun kalian zolimuna, menganiaya kalian. Dan ketika itu aku menjanji Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Gunung Saina, atau istilahnya Tur Saina. Di sana Nabi Musa menginap selama 40 malam untuk mempelajari Taurat. Diajari oleh Allah secara langsung di Gunung Saina atau di Tur Saina, Bukit Saina, selama 40 malam. Kok ndelalah orang-orang kaumnya Musa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa itu sebagian besar malah justru menyembah pedet, anak sapi, patung anak sapi, disembah oleh kaumnya Nabi Musa. Saat Nabi Musa menerima wahyu, diajari oleh Allah 40 malam di Bukit Sina, Tur Sina. Jadi ceritanya itu patung emas berbentuk anak sapi itu disebut sebagai Bahmud. Jadi saat itu ada kaumnya Nabi Musa yang bernama Musa As-Samiri. Ini namanya hampir sama dengan Nabi Musa, Musa As-Samiri. Dia itu punya keutamaan, bukan keutamaan ya, pokoknya punya ilmu yang bisa melihat hal yang gaib. Dia saat itu melihat malaikat Jibril naik kuda. Nah, saat dia melihat Jibril naik kuda itu,
kemudian tanah yang diinjak oleh kaki kudanya malaikat Jibril tadi, setelah Jibril pergi, diambil oleh Musa As-Samiri ini. Nah, tanahnya atau pasirnya yang diambil bekas kaki kudanya yang dinaiki malaikat Jibril itu kemudian dilemparkan ke mulut patung emas yang dibikin oleh Musa As-Samiri tadi. Kayak dia disebut sebagai Bahmud, patung anak sapi atau patung pedet terbuat dari emas bikinan Musa As-Samiri. Sehingga dengan lemparan pasir atau tanah ke mulut patung emas tadi, patung tadi itu bisa kayak seperti pedet hidup, bisa ngek ngek, bisa bicara suara pedet, sehingga membuat kaumnya Nabi Musa itu percaya bahwa itu adalah Tuhannya. Inilah nakalnya kaumnya Nabi Musa. Saat ditinggal nabinya hanya 40 malam, dipengaruhi oleh seseorang saja sudah gampang terpengaruh, sehingga akhirnya kaumnya Nabi Musa yang berjumlah, kalau di sebuah riwayat itu ada sekitar 70.000 kaum Nabi Musa yang ikut menyembah kepada Bahmud ini atau patung pedet, patung anak sapi ini. Summa afauna, kemudian mengampuni aku, angkum dari kalian, mimba didzalika, dari setelah demikian. La'alakum, agar kalian taskuruna, bersyukur kalian. Karena Allah itu memang maha pengampun, tetap akhirnya orang-orang yang bertobat ya diampuni oleh Allah. Orang yang sudah nyembah berhala, musyrik, syirik, tetap kalau bertobat diampuni oleh Allah. Wa'if, dan ketika itu Ataina, memberi aku, Musa pada Nabi Musa, Alkitab, kitab, yaitu Taurat, 10 lembar papan isi perintahnya Allah. Wal furqon, dan pemisah. Pemisah itu ya maksudnya pemisah antara barang batal dan barang yang halal, ya ada di dalam Taurat ini. La'alakum, agar kalian tahtadunya, dapat petunjuk kalian. La'alakum, agar kalian tahtaduna, dapat petunjuk kalian. Jadi saat itu kemudian saat Musa diundang oleh Allah di bukit Sinai, Tur Sinai itu, Allah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, 10 lembar papan yang berisi perintah-perintah Allah, yang isinya yaitu pemisah, furqon, yang mana yang halal, yang mana yang haram, mana yang dosa, mana yang pahala. Ada 10 perintah Allah yang harus dijalankan oleh Musa dan kaumnya, agar kalian semua dapat petunjuk, menjadi orang yang beriman, orang-orang yang nantinya bisa masuk ke dalam surga. Wa ifqala, dan ketika berkata siapa Musa, Nabi Musa, li qaumihi, pada kaumnya Nabi Musa, ya qaumi, hei kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, telah menganiaya kalian, anfusakum, pada diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan mengambil kalian al-ijla, anak sapi. Fatubu, maka tobatlah kalian, ila bari'ikum, pada kesalahan kalian. Faqtulu, maka membunuhlah kalian anfusakum, pada diri kalian. Dzalikum, demikian itu, khairun, lebih bagus, khairun, bagus lakum, pada kalian, inda barikum, di sisi Tuhan pencipta kalian. Fataba, maka menerima taubat, alaikum, pada kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, adapun Allah, at-tawwabu, menerima taubat siapa Allah, ar-rahim, tur, zat yang maha mengasihi, lagi maha mengasihi. Kemudian kisah selanjutnya itu, jadi di situ dijelaskan Nabi Musa saat itu kemudian setelah balik dari tugas sucinya di Gunung Sinai 40 malam tadi, menerima wahyu Allah, menerima Taurat, kemudian kaget melihat kaumnya lagi menyembah berhala.
Kemudian setelah itu Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah bagaimana cara bertobat kaumnya agar bisa diampuni oleh Allah. Nah, kemudian Nabi Musa diikuti atau bersama dengan 70 orang pilihan kaumnya Nabi Musa, orang-orang pilihan istilahnya ulama-ulama lah istilahnya. 70 orang yang tidak ikut nyembah pada patung anak sapi tadi, tapi dia tidak bisa mengingatkan karena ya kalah banyak istilahnya, mungkin takut diperangi sama anak buah Musa As-Samiri yang menyembah pada berhala patung anak sapi tadi. Akhirnya Musa bersama 70 orang pilihan ini naik ke bukit Sinai, Tur Sina, untuk mendapatkan petunjuk Allah tentang cara bertobat dari dosa-dosa mereka yang menyembah berhala itu. Nah, kemudian ceritanya saat Nabi Musa mau bertanya kepada Allah, 70 orang tadi itu kemudian berkata, "Tolong Musa, kami ikut bersama kamu mendengarkan langsung apa yang dikatakan oleh Allah agar kami bisa percaya." Padahal ya Musa itu kan nabi mereka, mestinya mereka itu ya percaya kepada nabinya, tidak usah ikut mendengarkan secara langsung, karena kalam Allah itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan kalamnya Allah, termasuk para nabi dan rasul. Nah, ini 70 orang ini meskipun sudah orang pilihan, tapi ya masih ndablek orang Bani Israel ini, ingin mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Allah tentang hukuman bagi para penyembah berhala tadi. Kemudian singkat cerita, mereka kemudian dikasih petunjuk oleh Allah. Nah, saat Allah menepati istilahnya omongannya orang-orang tadi yang ingin mendengarkan langsung Allah, begitu Allah menampakkan istilahnya wahyunya, 70 orang ini langsung pingsan, langsung mati. Jadi di hadis riwayat itu langsung meninggal dunia, nggak kuat mendengarkan kalamnya Allah, karena hanya para nabi dan rasulullah yang kuat mendengarkan kalamnya Allah. Langsung meninggal dunia. Nah, saat meninggal dunia itu, karena itu adalah 70 orang pilihan dari kaumnya Nabi Musa, Musa merasa sedih karena ditinggal mati oleh 70 kaumnya, orang-orang pilihan, merasa sedih. Kemudian Allah melihat kesedihan Nabi Musa, akhirnya 70 orang ini dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian di situ diteruskan bahwasanya kemudian hukumannya Allah, istilahnya tobatnya mereka adalah saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau di hadisnya ada 2 riwayat yang menerangkan. Yang pertama, riwayat yang pertama, di semuanya baik yang menyembah berhala anak pedet tadi yang terbuat dari emas, ataupun yang tidak menyembah, saat itu tidak menyembah, tidak ikut, tapi tidak mau mengingatkan, mereka semua disuruh saling membunuh di dalam gedung. Jadi semuanya yang ada di situ, walaupun nggak ikut nyembah atau ikut nyembah, nggak ikut nyembah tapi nggak mau mengingatkan, ya sama aja, disuruh oleh Allah saling membunuh. Itu adalah kafarahnya, cara tobatnya agar diampuni oleh Allah di dalam satu gedung, sehingga semuanya meninggal dunia. Itu dalam riwayat yang satu. Kalau dalam riwayat yang kedua, yang menyembah berhala dibunuhi oleh orang yang tidak menyembah. Jadi yang menyembah berhala di situ diriwayatkan ada sekitar 70.000 orang yang menyembah berhala anak pedet, anak sapi tadi, dibunuhi oleh orang yang tidak menyembah. Jadi yang tidak ikut menyembah
bertugas membunuh semua orang-orang yang menyembah berhala. Itu adalah kafarohnya, tobatnya. Baru kemudian diterima oleh Allah tobat mereka. Mereka mati dalam keadaan mati tidak menanggung dosa lagi, karena tobatnya sudah diterima oleh Allah, langsung masuk ke dalam surga. Nah kemudian setelah itu Allah menerima tobat kalian, karena Allah itu maha penerima tobat, Allah itu maha pengasih. Nah ini ceritanya tadi itu yang ayat 55. Wa idh qultum, dan ketika berkata kalian, ya Musa, wahai Musa, lanu'mina, tidak akan iman kami laka pada engkau, hatta sehingga naro, melihat kami, Allah pada Allah, jahrotan dengan terang-terangan. Fa'akhodatkum, maka mengambil siapa Allah pada kalian, as-so'ikotu, suara keras atau geledek, wa antum, adapun kalian tangduruna, melihat. Jadi ya tadi itu sudah dikasih, nanti yang tanya Nabi Musa aja, yang bisa ngomong sama Gusti Allah ya Nabi Musa. Mereka orang-orang pilihan yang 70 tadi itu malah nggak percaya. Hei Nabi Musa, kami tidak akan percaya pada kamu, sehingga kami melihat dengan mata kepala sendiri secara terang-terangan apa yang dikatakan Gusti Allah kepada kami, apa yang dikatakan Allah kepada kami tentang taubatnya orang yang menyembah berhala. Maka kemudian Allah pun mengambil atau memberikan suara yang keras, sejenis seperti geledek atau petir, menyambar mereka, sehingga mereka semua nggak kuat menahan suara kalamnya Allah itu. Entah kalamnya Allah, entah suara geledek, ya, Wallahu a'lam. Akhirnya mereka semua pingsan, ada yang menerangkan mati. Dalam semalam mereka mati atau pingsan. Nah Nabi Musa kemudian sedih melihat kaumnya itu yang orang kepercayaannya 70 orang itu kok meninggal dunia karena kesalahan mereka yang sok istilahnya nggak percaya pada Nabi Musa. Akhirnya karena kesedihan Nabi Musa, kemudian Allah mungkin kasihan melihat Nabi Musa sedih, 70 orang kepercayaannya meninggal dunia. Akhirnya Allah menghidupkan kembali 70 orang tersebut. Dan setelah dihidupkan kembali, Nabi Musa dan kaumnya yang 70 orang tadi kemudian turun dari bukit Sinai tadi, kemudian menyampaikan pesan Allah tadi kepada kaumnya. Nah, dan diriwayatkan tadi seperti tadi itu, akhirnya kaumnya menjadi insaf, paham kembali dan mau bertobat kepada Allah. Sehingga diadakanlah kemudian acara pertobatan massal, yaitu seperti tadi itu ada riwayat yang mengatakan bahwa semuanya saling membunuh sampai meninggal dunia semuanya. Ada juga yang meriwayatkan yang menyembah saja yang dibunuhi oleh orang yang tidak menyembah. Itu adalah dua riwayat yang berbeda. Wallahu a'lam. Insya Allah itulah yang bisa kami sampaikan tentang kisah dari Nabi Musa dan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, di mana di situ jelas-jelas bahwa Nabi Musa saat itu sudah diberi kenikmatan yang luar biasa. Nabi Musa dan kaumnya dengan berbagai macam nikmat, termasuk diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan tentaranya. Diberi nikmat banyak oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa, tapi justru kaumnya Nabi Musa ini malah menyembah kepada berhala. Ditinggal hanya 40 malam saat Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Sinai, atau terkenalnya Tur Sinai, Bukit Sinai. Malah kaumnya yang ditinggal ini justru menyembah berhala. Berhala patung sapi, patung pedet anaknya sapi yang dibikin oleh Musa As-Samiri dari emas, dimana Musa As-Samiri ini, sang provokator ini, bisa melihat hal yang gaib. Saat itu dia melihat ada malaikat Jibril lewat naik kuda,
dan tanahnya, bekas teracaknya atau bekas kakinya kudanya malaikat Jibril tadi lantas diambil oleh Musa As-Samiri ini. Kemudian Musa As-Samiri yang membuat patung emas dari anak sapi atau pedet ini melemparkan tanahnya ini ke mulut, memasukkan tanah ini ke mulutnya patung sapi tadi. Dan atas seizin Allah, patung sapi tadi bisa bicara, maksudnya ya bicara bahasa sapi, suara pedet, mbek atau det, sehingga akhirnya kaumnya Nabi Musa percaya bahwa itu adalah Tuhan. Itulah, padahal ya hanya bisa suara seperti anak sapi. Itulah cara iblis menggoda manusia. Dengan segala cara iblis berusaha menyimpangkan manusia agar bisa sama-sama masuk ke dalam neraka. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.